fa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, manusia yang banyak manfaat. Kenapa kita belajar? Kenapa kita kuliah? Supaya apa? Punya gelar? Mau apa punya gelar? Dikasih ALM juga beres ya. Kita kuliah bukan untuk gelar, supaya ilmu kita nambah, wawasan kita nambah. Supaya apa? Supaya manfaat hidup kita juga bertambah. Jadi kita belajar dan berlatih supaya kuat ngabdi ke Allah, kuat memberi manfaat bagi makhluk Allah lainnya. Dah, kita tunggu ajal kita datang dalam puncak pengabdian ke Allah dan kemaslahatan bagi umat, bagi makhluk Allah lain. Itulah hidup. Bahagia kalau bisa begitu. Man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannakum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan nanti di akhirat kita akan dapat balasan lebih baik dari apa yang kita lakukan. Terima kasih. Ada pertanyaan terakhir? Bapak silakan. Assalamualaikum, izin tanya, ini pertanyaan dari sahabat saya. Beliau kan rutin sholawat gitu. Jadi pertanyaannya, kalau kita mengharap syafaat dari Nabi Muhammad SAW itu secara tauhid itu apa ke baginda Nabi Muhammad atau langsung ke Allahnya gitu? Itu pertanyaannya. Oh, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya tentu dengan maksud solawatnya yang beda dengan solawat kita ya, karena Allah penguasa langit dan bumi ya, kita bersolawat kepada Rasul sebagai perintah Allah. Kenapa kamu banyak solawat? Karena Allah menyuruhnya. Kalau Allah nyuruh, Allah suka, lakukan. Nanti kita dapat syafaat itu adalah bonus. Tapi intinya adalah kita bisa beramal seperti berbakti ke orang tua. Kenapa berbakti ke orang tua? Ya karena ini orang tua saya sudah melahirkan, sudah menyusui, sudah membesarkan. Kita berbakti ke orang tua itu karena diperintah Allah, ibadah. Benar orang tua baik ke kita, tapi kita berbakti itu bukan karena itu. Kita berbakti karena Allah menyukai anak yang berbakti. Bapak kenapa membanting-banting tulang? Karena tukang daging. Kenapa berjuang? Kenapa ngantai? Ini para suami, kenapa kerja buat keluarga? Kenapa? Punya istri enggak, Mas? Udah, Pak. Kenapa kerja buat keluarga? Buat ibadah aja. Nah itu mah langsung soleh, nggak kaci, harus salah dulu jawabannya. Iya karena saya kan kepala keluarga, saya tanggung jawab menafkahi. Nggak usah rewel. Kenapa kerja? Karena ini perintah Allah, ini ibadah. Tapi istrinya nggak terima kasih itu nggak apa-apa, terus saja jadi suami yang baik. Kita nggak bisa ngebulak-balik hati istri, terus saja. Ada nilainya di sisi Allah. Ada yang istri terbaik, ada yang jengkelin, macam-macam. Terus aja jadi suami yang baik. Karena jadi suami baik itu mematuhi perintah Allah. Dah. Sampai kapan ini saya ngedidik anak? Anak kok nggak mempan kan? Terus saja beri contoh yang baik, didik sekuat tenaga, doakan yang banyak. Belum tentu langsung bulak-balik itu anak Tuhan. Ini udah segede gini masih enggak apa-apa, terus saja berbuat baik. Karena berbuat baik ke anak itu adalah ibadah, amal soleh kita. Perkara anak tahu balas budi atau tidak ke kita, perkara anak berterima kasih, itu amal mereka. Amal kita adalah
mendidik keluarga jadi amal soleh. Jadi nggak perlu kita ingin disebut suami teladan, ayah selebay, nggak ada. Kita mah pengen diterima Allah aja ini, udah selesai. Itu enteng hidup begitu Pak. Berat itu kalau kita berharap dari makhluk. Ya sudah. Jazakallahu khairan. Kenapa ngangguk terus? Harus dilatih hadirin, karena kita terlalu banyak mikirin selain Allah. Seakan-akan bisa diselesaikan sendiri. Rapat ya rapat lah sebagai silaturahim, makan-makan, saling sharing dikit ilmu yang sangat cetek ini ya. Tapi nanti yang bisa menyelesaikan persoalan itu adalah Allah, bukan rapat kita. Rapat itu amal soleh saja. Makanya kalau rapat itu bertanding dengan akhlak yang baik, bicara dengan baik, nggak usah pakai emosi-emosian. Udah bodoh emosi lagi kan jelek banget ya. Dan nanti yang terjadi itu adalah pertolongan Allah, bukan pinternya rapat kita. Maka rapat itu adalah bersilaturahim, saling bertukar menukar ilmu, tawasobil hak, tawasobil sabr. Nggak usah merasa pinter, nggak usah merasa jabatannya tinggi, nggak usah merasa enggak lah. Kamu jabatan setinggi apapun kalau Allah nggak nolong nggak akan kejadian. Jadi rapat itu ajang mencari pahala di sisi Allah. Jangan jadi ujub, merasa jabatannya jadi petantang petenteng, enggak lah. Kalau Allah buka aib juga langsung turun nanti. Begitu. Ini saya lihat kenapa kepalanya pada gini-gini semua. Ustaz Mulyadi apa yang kepikir? Ustaz, susah bicara apa kecuali manggut dan benar apa yang saya sampaikan begitu. Mencoba memahami dan ya itu benar gitu. Jadi susah dilukiskan juga dengan kata-kata ini. jadi ngelukisnya pakai apa? Jadi pada ngelukisnya nganggut-nganggut semua. Pertanyaannya kenapa kita udah lama di dunia kayaknya nggak ngerti-ngerti aja yang begini ya. Padahal kita sholat, kita belajar agama, kita ngaji, tapi tetap yang dicari itu selain Allah. Itulah masalah kita. Bahkan ngebangun masjid aja kadang-kadang jadi bukan ke Allah, ya kan? Dakwah saja belum tentu ingin cari keridhaan Allah. Alhamdulillah Allah menolong kita untuk bisa belajar tentang ilmu, meyakini kepada Allah, karena itulah kunci kebahagiaan. Kemuliaan akhlak itu hanya datang dari keyakinan. Ayyul mu'min